lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Ketemu lagi ya, kita saat ini mau bersama-sama beribadah. Ibadah Hero Kids dan Kak Sandy juga kakak-kakak pembina yang lain berharap kalian sudah stay duduk manis cantik di depan televisi maupun di depan handphone kalian ya. Kita akan sama-sama beribadah. Amin. Amin. Bersemangat ya. Yes. Oke, sebelum kita sama-sama berdoa, kita akan angkat pujian. Kita sapa Bapak kita ya, Bapak kita yang baik, Bapak kita yang senantiasa menyertai kita. Ya, supaya kita sungguh merasakan bahwa kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kita katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, amin. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu 31 Januari 2021. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan, nafas kehidupan baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau mengembalikan Tuhan kepadamu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati dan sepenuh hati kami Tuhan. Karena kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, adik-adik Hero Kids semuanya masih semangat ya? Masih berdiri ya? Masih berdiri. Oke, kita sama-sama tepuk Yesus. Masih ingat? Masih ya, kakak-kakak nanti kita sama-sama tepuk Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekali lagi biar lebih semangat, suaranya yang keras. Kalau kayak gitu seperti Kak Sandy bilang ya, tepuknya suaranya nggak ada, paling baru pingsan. Ya, boro-boro pingsan ya iblisnya ya. Nggak kena dia ngeles. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tepuknya semangat dan suara yang keras, iblisnya kabur. Oke, siap? Yes. Siap, oke. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yeay, tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Kita percaya ya, saat ini di rumah adik-adik dimanapun berada, hadirat Allah ada. Amin, amin. Oke, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa ya? Pakai gaya ya, dengar dia panggil nama saya, ikutin kakak Rosa sama kakak Vivi. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Kita angkat lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Nama siapa? Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekarang dijawab ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Sekali lagi, iya. ku jawab. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Yes. Adik-adik semangat ya, ketika Tuhan Yesus manggil kita, kita jangan bilang, jangan saya, jangan aku. Tapi jawabnya apa? Ya, ya saya. Sebut sekarang namanya. Ya saya Cindy atau namanya masing-masing ya. Sebut sekarang ya, 1, 2, 3. Ya saya Cindy. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus memanggil kita walaupun kita masih kecil. Amin. Tapi percayalah penyertaan Tuhan atas adik-adik sempurna dan nyata. Amin. 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 Oke. Sekali lagi kita mau mengatakan bahwa Yesus pokok adalah kekuatan kita dan kita adalah caranya. Dan kita tinggal di dalamnya sehingga kita berbuah. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yo, Yesus. Yesus cintaku, ku cinta Kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan pastilah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Kalau kita mau berbuah nih adik-adik, kita punya pohon nih. Yang di belakang karosa nih. Rimbun kan? Nah, kita ini adalah carangnya. Yesus adalah pokoknya. Kalau kita tidak hidup dalam Yesus, di dalam pokoknya kita tidak apa? Tidak berbuah. Nah tadi pujian tadi adalah kita tinggal di dalam Yesus pokoknya. Karena kita adalah carangnya sehingga kita berbuah banyak, melimpah. Amin, amin. Oke Kak Sandy mau kasih pengumuman nih sebentar ya. Seperti 2 minggu lalu sebelumnya ada beberapa kelas ya, kayak kelas kecil atau kelas tengah dan kelas besar sudah memulai komsel. Untuk itu kami kakak-kakak pembina menghimbau untuk mama, papa, orang tua untuk sungguh memfasilitasi atau membantu anak-anaknya supaya untuk bersama-sama kita komsel ya, kita komsel bersama-sama dan mengingatkan setiap anak-anak Ero Kids atau anak-anak bapak ibu, mami papi untuk terlibat dan ikut dalam komsel. Nah seperti jadwal yang sudah ditentukan itu ada hari Kamis untuk kelas tengah, untuk kelas kecil hari Kamis sore dan kemudian di hari Jumat ada kelas tengah dan kelas besar. Di mana kelas besar akan dibagi 2 kelas yaitu dengan kelas Karosa dan kelas Kak Sandy. Dan kelas tengah oleh Kak Kalista dan Kak Indah dan kelas kecil
Kak Neti, dan kelas kecil oleh Kak Indah dan Kak Rosa. Bapak Ibu mohon dukungannya supaya anak-anak Ero Kids tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan untuk itu kita sama-sama mempersiapkan generasi anak panah kita untuk menjadi tentara-tentara Allah. Amin. 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 Siap ya. Siap. Minggu depan nanti besok udah mulai banyak yang join. Oke? Amin. Amin. Haleluya. Masih lebih semangat lagi, tapi Kak Cindy lihat kayaknya udah ada yang mulai duduk ya. Berdiri lagi ya, berdiri lagi ya. Kita bangkit berdiri lagi. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama angkat pujian. Ku mau bernyanyi, masih inget ya lagunya ya? Oke. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikan. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik Tuhan, melodi di hatiku. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kita angkat tangan kita ya. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. Angkat tangan kita. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love. Yes, you love me and I will sing your praise eternally. Yeah, haleluya. Kak Cindy senang sekali adik-adik, semangat nih ya, nyanyinya luar biasa. Ya, itulah yang kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan melihat, Dia akan melihat siapa ini anak-anaknya ya yang sedang menaikkan pujian buat Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mempersiapkan hati kita saat ini. Mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan kata-kata Tuhan, mau mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Untuk itu kita harus siapkan hati kita. Ya, jangan sampai hati kita kosong, tapi hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah kita siap menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nanti Kak Neti. Kita katakan sama Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, sungguh-sungguh kami mencintai Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya Tuhan, ku mau tetap cinta. ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu,
rencanamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus, ini kami, Tuhan Yesus, ini hidup kami, Pakailah kami, ku serahkan padamu, hanya padamu Yesus. Ya Kami berserah, Yesus Raja Damai, Yesus Rajaku. Pakailah kami Tuhan, ini kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti pujian ini berkata, pakailah Tuhan hidup kami sesuai dengan rencanamu. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak Aero Kids berencana juga menyerahkan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami hanya berserah ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Karena Engkau yang membentuk kami dan Engkau yang memilih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pujian ini mengatakan ku mau cinta Engkau selamanya Bapa. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Yesus. Karena Engkau sendiri yang telah memberikan nyawamu bagi kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau berserah, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami Tuhan, bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini biarlah hati kami juga Tuhan siap sebagai tanah yang subur untuk menerima firman-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Ero Kids juga saat ini juga bersiap ya Bapa, dan siap menantikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pujian sudah kami naikkan, penyembahan sudah kami naikkan. Kami akan duduk di diam di kaki Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik Ero Kids berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Neti pada hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari tahun 2021. Harap dan doa Kak Neti, adik-adik semua sehat ya, amin. Juga keluarga yang ada di rumah. Nah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tetap kami rasakan di sepanjang bulan Januari di tahun 2021 ini Tuhan. Kami sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini dan kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus ada atas kami sepanjang tahun ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau bersama-sama anak-anak Ero Kids mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, Tuhan Yesus melalui Roh-Mu yang kudus Engkau memenuhi hati setiap kami anak-anak Ero Kids agar sungguh hati kami boleh hanya tertuju kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dan ada juga ayat paralelnya yang sama dengan itu, Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 49. Kak Neti bacakan ya untuk kita semua. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Perikopnya mengenai dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang dua macam dasar. Apa aja itu Kak? Yang pertama yaitu dasar yang kokoh atau yang kuat atau yang teguh. Nah kemudian yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Yang kedua dasar yang rapuh, dasar yang lemah, dasar yang gampang goyah. Apa sih dasar Kak? Dasar itu adik-adik adalah bagian yang paling bawah atau disebut juga dengan pondasi. Jadi kalau ada orang membangun rumah, nah pertama-tama sebelum dibangun tuh digali adik-adik ya. Baru ditaruh batu yang itu besar ya. Nah itulah yang disebut pondasi. Jadi bagian yang paling dasar. Ya itulah disebut dengan bagian yang paling bawah. Ya itulah yang disebut dengan dasar. Nah firman Tuhan berkata dasar yang kokoh tadi ya sama dasar yang lemah. Dasar yang kokoh itu diumpamakan oleh Tuhan adalah
dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Sementara dasar yang rapuh atau dasar yang lemah itu diumpamakan Tuhan seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Seperti apa itu Kak Neti? Nah, yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini. What in the world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. I'm done! And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Grab the rope. We don't need your help. Come on, Jude. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Ya, sudah kita saksikan bersama-sama videonya ya adik-adik ya. Nah,
Dalam cerita tadi diumpamakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Nah, kalau orang yang bijaksana itu ketika badai datang, wah tadi adik-adik udah melihat ya, ketika badai datang, gelombang datang, rumah itu tetap berdiri teguh, ya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sementara orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Apa yang terjadi adik-adik? Dia membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, ketika banjir datang, apa yang terjadi? Rumahnya dilanda badai dan roboh. Ya, roboh. Nah, adik-adik mau yang mana ini? Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu atau orang bijaksana, atau satu lagi, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir atau disebut juga orang bodoh. Pilih yang, wah pasti semua pilih yang orang bijaksana. Orang bijaksana itu adik-adik, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan melakukannya. Sementara orang yang bodoh tahu firman Tuhan adik-adik tapi gak pernah melakukannya. Wah kalau ditanya, siapa tahu 10 perintah Tuhan? Wah langsung angkat tangan. Saya Kak, nomor 1, nomor 2, nomor 3, wah sampai 10 hafal cepat. Tapi kira-kira dilakukan enggak? Jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta. Apalagi dilakukan enggak seperti itu? Nah kalau orang bodoh kata Tuhan tadi tidak melakukannya. Tahu tapi tidak melakukan. Kalau orang bijaksana kata Tuhan tahu jangan berbohong. Jangan mengingini milik sesamamu orang lain. Nah, tahu firman Tuhan dan juga melakukannya. Ya adik-adik ya. Nah kalau orang bijaksana itu seperti tadi video yang kita tonton contohnya. Dihadapkan pada kesulitan tuh tidak goyah. Wah waktu dia karena dia harus membangun di atas batu. Wah kan susah ya adik-adik ya. Menghancurkan batu-batu itu untuk bikin jadi pondasi ya. Untuk membangun rumah di atasnya susah. Sementara tadi bapak yang mendirikan di atas pasir, wah cepet aja. Ngapain sih? Ngapain kamu susah-susah seperti itu? Repot-repot amat, ini dong cepet, langsung cepet jadi. Ya kan? Tetapi firman Tuhan bilang orang yang bijaksana itu ketika dihadapkan pada kesulitan tuh tidak goyah. Terus bekerja, terus melakukannya. Karena apa? Itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi tahu firman Tuhan dan melakukannya. Nah kalau orang yang tadi bodoh, orang yang mendirikan rumah di atas pasir, maunya cepet aja. Jadi tuh enaknya instan adik-adik. Kalau yang dapatnya instan, enaknya instan, itu hilangnya cepat juga enggak? Cepat. Seperti tadi, begitu badai datang, robohlah rumah yang di atas pasir itu. Karena dia tidak punya penyangga, karena dia tidak punya dasar atau tidak punya pondasi yang kuat. Sementara ketika badai datang, yang rumahnya di atas batu, wah puji Tuhan lega. Rumahnya enggak kenapa-kenapa adik-adik. Karena badai datang dia tetap berdiri teguh. Berdiri teguh ya adik-adik ya. Berdiri teguh. Nah orang-orang yang mempunyai dasar yang kuat juga. Oh ya, Kak Neti mau tanya, siapa dasar yang kuat di dalam hidup kita ini? Siapa? Dialah Yesus. Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Ya, amin. Jadi segala sesuatu yang kita dirikan,
di atas batu karang kita yang teguh itu akan bertahan, akan aman. Apa saja yang kita dirikan di atas batu karang kita yang teguh itu Kak Neti? Oh semuanya. Bukan cuma rumah seperti tadi contoh ya, kalau kita di sekarang. Yang kita dirikan, pujian kita dirikan ya di atas batu karang yang teguh. Doa-doa kita dirikan di atas batu karang kita yang teguh. Ya, itu akan bertahan. Amin. Haleluya. Ya, jadi adik-adik sekarang pilih mana? Seperti firman Tuhan, pilih jadi orang bijaksana atau pilih jadi orang bodoh? Oh, pasti semuanya jadi orang yang bijaksana. Amin. Amin. Jadi kalau adik-adik memilih menjadi orang yang bijaksana, berlakulah seperti orang yang bijaksana ini. Ya, yang kata firman Tuhan, orang yang bijaksana itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi adik-adik kalau besok-besok baca firman Tuhan di rumah, apa yang kata firman Tuhan, seperti itu juga lah hidup kita. Jangan firman Tuhan bilang, jangan nyontek. Tapi kita nyontek, itu berarti kita berbohong. Ya, itu berarti kita juga tidak menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Betul adik-adik? Jadi hidup kita harus selaras, ya, harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu mau tanya, sekarang setelah melihat tadi cerita firman Tuhan dan video yang kita saksikan, sekarang ini adik-adik kira-kira berdiri di atas pondasi apa adik-adik? Ayo mikir-mikir, apa ya pondasi saya sekarang ya? Apakah pondasi adik-adik batu? Atau pondasi adik-adik pasir seperti tadi? Atau apa? Atau ada yang lain? Harap dan doa Kak Neti, semua anak-anak Ero Kids, biarlah kiranya memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang teguh, yaitu siapa? Yesus Kristus menjadi pondasi kita, menjadi dasar hidup kita. Amin adik-adik? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kita mau katakan sama Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi dasar hidup kami, batu karang kami yang teguh. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, kami terus mau mengikut Engkau. Amin adik-adik, kita mau mengikuti batu karang kita yang teguh itu. Amin, dasar hidup kita yang teguh itu. Sehingga kita tidak gampang jatuh oleh berbagai-bagai kesusahan dunia ini, atau berbagai-bagai macam apapun yang datang, kesulitan-kesulitan yang datang, atau godaan-godaan yang datang di dunia ini, kita nggak gampang jatuh. Karena kita mempunyai dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Engkau dasar yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Oh Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau dasar kami yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Oh Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Ku percaya akan
firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah batu karang hidup kami, Kau dasar hidup kami yang teguh. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh haleluya. Kami aman bersama-Mu Yesus, kami teguh bersama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mungkin singkat Tuhan, tetapi biarlah itu boleh mendasar di hati setiap anak-anak Ero Kids Bapa. Bahwasanya anak-anak Ero Kids mempunyai dasar hidup yang teguh, yaitu Kristus Tuhan di dalam hidup mereka Bapa. Sehingga sedari kecil Tuhan Yesus, mereka sudah menjadi anak-anakku yang kuat. Anak-anak yang sudah memiliki dasar yang teguh, pondasi yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Sehingga Tuhan, anak-anak Ero Kids tidak gampang Tuhan Yesus tergoda, tidak gampang terbuai oleh buayan-buayan dunia ini Tuhan, oleh godaan-godaan dunia ini Tuhan yang akan membinasakan. Tetapi anak-anak Ero Kids mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, sehingga mereka terus hanya mau mengikut Tuhan, hanya mau meninggikan Tuhan Bapa di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman hari ini Tuhan boleh mendasar di dalam hidup setiap adik-adik kami anak-anak Ero Kids Bapa. Terima kasih, terima kasih. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dasar. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya batu karang yang teguh di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh berlalu pada hari ini, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan di dalam hati dan di dalam hidup setiap adik-adik Ero Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bagimulah segala kemuliaan Tuhan, bagimulah segala hormat dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.